Selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat sore, atau bahkan selamat malam ketika untuk pertama sekali Anda menemukan video pembelajaran saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hambatan jenis. Nah, jadi sebelum kita memulai, tolong jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Menekan tombol subscribe itu tidak berbayar. Malahan Anda akan menjadi orang yang paling beruntung setiap kali setiap kali saya mengupload video terbaru tentang video pembelajaran, maka Anda akan mendapatkan notifikasi dari saya. Baik, kita akan mulai. Hambatan jenis. Nah, hambatan jenis itu nanti disimbolkan dengan huruf Rho. Ya, ini salah satu huruf dari bahasa Latin. Nah, hambatan jenis ini ya lebih tepatnya adalah merupakan sifat fisis dari semua jenis logam. Atau benda lain. Mengapa ada logam dan benda lain? Misalnya begini, seng, besi, tembaga, aluminium, dan seterusnya itu kan kelompok logam yang sering digunakan sebagai penghantar. Nah, benda lain yang dimaksud di sini bisa jadi keramik, ya, kemudian karbon. Dia kan bukan berbentuk logam, ya, namun bisa juga digunakan pada rangkaian listrik. Nah, kemudian sifatnya ini, ya, masing-masing benda akan memiliki nilainya yang berbeda-beda satu sama lain. Sehingga nanti ini menjadi penentu di dalam mengalirkan arus listrik. Nah, mari kita lihat gambar di bawah. Gambar di bawah ada sebuah atau sebatang logam penghantar. Ya, kita misalkan panjangnya itu adalah L. Oke. Kemudian luas penampangnya itu A. Ini. Nah, kemudian lagi ya, ingat masing-masing logam ini kan tadinya memiliki Rho atau hambatan jenis yang berbeda-beda. Jadi nanti tidak semua bisa sama. Nah, kemudian mengenai luas penampang, di sini kemampuan matematika dasar kita dituntut, ya. Maksud saya begini, jika nanti dalam soal itu menggunakan jari-jari, kemudian atau, ya, ingat kalimat saya, kemudian atau, ya, menggunakan diameter, tolonglah diingat bagaimana rumusnya. Kalau nanti dia jari-jari, berarti kan luasnya itu menggunakan rumus VR pangkat 2. Sementara kalau nanti dia diameter, itu menjadi 1/4 VD pangkat 2. Seperti ini. Oke. Nah, terus besaran rumusnya itu nanti bisa kita buat R sama dengan Rho dikali panjang dibagi luas penampang kawatnya. Seperti ini. Nah, jadi ini rumusnya. Nah, kan tadi kita bahas tentang hambatan jenis. Kok bisa muncul hambatannya? Nah, jadi begini. Hambatan jenis ini ya menentukan nilai hambatan suatu kawat penghantar. Makanya nanti sering dikatakan kalau resistornya itu berbanding lurus dengan hambatan jenisnya. Nah, kemudian saya lanjutkan. Nilai hambatan suatu kawat penghantar juga berbanding lurus dengan panjang kawatnya. Artinya semakin panjang kawat itu, maka nilai hambatannya semakin besar. Kemudian, hambatan itu berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Jika luas penampangnya makin besar, maka hambatan kawatnya makin kecil.
Nah, jika luas penampangnya itu makin kecil, maka hambatan kawatnya makin besar. Ya, jadi lebih kurang seperti itulah bentuk apanya artifisis rumus yang tadi. Nah, kemudian kawat penghantar ini kan berbahan logam, ya, berbahan logam, maka nanti dia rentan dengan pengaruh suhu, sehingga nanti ada hubungannya antara suhu dengan hambatan. Itu nanti bisa kita lihat dari rumusnya itu delta R sama dengan koefisien muai panjang dikali hambatan mula-mula dikali kenaikan suhunya, seperti ini. Jadi inilah hubungan antara suhu dengan nilai hambatan suatu kawat. Jadi kalau kalian masih ingat pelajaran waktu SMP, ini nanti bisa kita buat menjadi RT sama dengan R0 dikali buka kurung 1 ditambah koefisien muai panjang alfa dikali dengan delta T-nya ini. Seperti ini dia. Nah, jadi ini untuk hubungan antara hambatan jenis dengan nilai hambatan suatu kawat, ya, seperti itu dia. Jadi kalau nanti untuk pertanyaan-pertanyaan teoritis, konsepnya adalah semua benda pasti akan dipengaruhi kenaikan suhunya. Oke, seperti itu saja untuk hambatan jenis. Jangan lupa next time kita akan membahas tentang rangkaian listrik atau tepatnya rangkaian hambatan listrik. Terima kasih.